semuanya, perkenalkan, aku Divani Ayu Nabila dengan NIM A15 2021 02224 dari kelas N605 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi yang pertama yaitu pengertian menurut Universal Declaration of Human Rights atau PBB. Hak asasi manusia di sini yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia mengenai kebebasan, keadilan, kedamaian, keamanan, kepercayaan, dan keyakinan. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak diskriminasi. Hak asasi manusia bersifat pribadi atau kelompok, lokal, internasional, dan seluruh aspek hidup. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia menurut Konstitusi NKRI Tab Nomor 17 MPR tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Hak asasi manusia di sini yang dimaksud adalah hak-hak dasar manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh dirampas, dipaksa ataupun ditekan, karena hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Hak hidup, hak berkeluarga, perkembangan diri, pendidikan, manfaat, indeks sosbud, identitas budaya, bekerja, keadilan, perlindungan hukum, kewarganegaraan, rasa aman, suaka politik, agama dan kepercayaan, berpikir, bersikap, berkumpul, berserikat, komunikasi dan informasi, sejahtera lahir batin, sehat dan layanan kesehatan, jaminan sosial, wajib hormati hak orang lain, wajib tunduk terhadap undang-undang, merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia bersifat individu dan sosial, jasmani dan rohani, pribadi mandiri dan ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia di sini terpadu dalam kewajiban asasi. Yang akan saya sampaikan yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berawal dari benua barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad 17 bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta yang muncul pada tahun 1215. Magna Carta merupakan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua yaitu Revolusi Amerika yang muncul pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari Revolusi Amerika. Selanjutnya, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis muncul pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yaitu Raja Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis ini. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam berkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech, kebebasan dari kemelatan atau freedom from want. Selanjutnya, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holili dengan NIM B11 2021 07106
kelompok N605, pendidikan kewarganegaraan. Berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Bab ketiga, perkembangan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bukanlah hal yang baru. Perkembangan HAM di Indonesia telah mengalami beberapa tahapan penting sepanjang sejarah negara Indonesia ini. Yang pertama dimulai dengan sidang BPUPKI. Pada masa ini terjadi debat mengenai pentingnya HAM antara Mohyamin, Mohatta, Supomo, dan Soekarno. Mohyamin dan Mohatta berpendapat bahwa HAM dan hak-hak warga negara harus dijamin dalam konstitusi untuk mencegah pelanggaran oleh penguasa. Sementara itu, Supomo dan Soekarno menganggap bahwa hak individu harus disampaikan di bawah kepentingan bersama dan nilai-nilai kekeluargaan. Selanjutnya ada UUD 1945. Hak-hak warga negara dijamin dalam UUD 1945 pasal 27 sampai 34. Ini menjadi solusi untuk memastikan perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada Konstitusi RIS dan UUDS. Pada tahun 1949 sampai 1959, Konstitusi RIS dan UUDS mencantumkan semua pasal dan klausul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR PBB, termasuk hak demo dan mogok buruh. Yang selanjutnya ada era Orde Lama. Pada masa ini terjadi pelanggaran HAM yang signifikan, terutama terkait dengan ruang gerak dan kreasi aktivitas melalui Penpres nomor 11 1963 tentang subversi. Yang selanjutnya ada era Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menghasilkan beberapa kebijakan terkait HAM, seperti pengesahan Konvensi Hak Politik Wanita, Konvensi HO tentang hak berorganisasi dan berunding, serta Konvensi HO tentang upah laki-laki dan upah wanita. Selanjutnya ada era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini terjadi upaya penegakan HAM yang signifikan, termasuk ratifikasi TAP MPR tentang HAM dan 6 konvensi HAM PBB. Pemerintah juga mengesahkan beberapa undang-undang terkait dengan HAM. Yang terakhir adalah era reformasi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, perhatian serius diberikan pada HAM. Rencana Aksi Nasional HAM, Ranham disusun dan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan HAM dibentuk di bawah Kementerian Kehakiman dan HAM. Proses ratifikasi dan konversi internasional yang terkait dengan HAM juga dilakukan. Selama perkembangannya, Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk memperjuangkan dan melindungi HAM. Meskipun masih terdapat tantangan dan perlu terus melakukan pembenahan, upaya tersebut menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Hai semuanya, kenalin aku Delvi. Aku akan melanjutkan untuk poin yang keempat, yaitu HAM. Masyarakat banyak yang menyalahpahami HAM sebagai kekuasaan dan kekuatan. Tetapi HAM juga dapat dikenal sebagai konstruksi atau seperangkat aturan dan penegakan hukum. Terbagi menjadi dua, yaitu masalah HAM dan nilai hukum. Masalah HAM yaitu korelasi dalam bernegara secara hukum dengan baik dan benar. Nilai hukum, negara mengimplementasikan atau melaksanakan dalam pelaksanaan HAM itu sendiri. Kemudian HAM juga dapat disebut sebagai pilar atau untuk sebuah negara hukum yang menjadi tanggung jawab moral dan yuridis. Dan terbagi menjadi tiga, yaitu peran strategis, hakim untuk meningkatkan fungsi dari dimensi politik dan kriminal yang menjadi implementasi peraturan. Untuk poin yang kedua, yaitu ancaman hukuman berat seperti narkoba, perbankan, dan kesehatan tidak dapat langsung meningkatkan fungsi preventif dalam suatu kejahatan umum dan kasus. Untuk poin yang ketiga, yaitu keputusan pengadilan dapat menimbulkan rasa keadilan, dapat merangsang kejahatan-kejahatan yang lain. Apabila di situ ada HAM, pasti juga ada PBB. PBB yang membantu menyelesaikan
menyelesaikan atau rules of procedure atau hukum acara, yang juga merupakan fungsi dari Mahkamah Internasional yang terjadi pada saat Konferensi Internasional Roma di Italia pada bulan Juni 1998. Pertanggungjawaban pelanggaran HAM itu berbeda-beda tertuang dalam prinsip universal HAM PBB. Nomor 1 yaitu pertanggungjawaban HAM syarat, yaitu pejabat publik, contohnya seperti militer atau sipil, dan orang biasa atas nama negara atau pemerintah. Yang kedua yaitu pelanggaran dalam tugas yang merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Yang ketiga yaitu pelanggaran HAM berat yang tidak ada masa kadaluarsanya. Yang poin keempat, negara akan mengganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi. Poin 5, pidana bisa merupakan pelanggaran yang menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak ada ganti ruginya. Di Indonesia, pelanggaran HAM ringan akan diberikan mediasi, sedangkan pelanggaran HAM berat tertera dalam UU No 39 tahun 1999, serta pengadilan HAM harus dibentuk paling lambat 4 tahun. Sebelum terbentuknya pengadilan HAM, ada beberapa pengadilan umum yang berwenang dalam mengatasi hal tersebut seperti Komnas HAM, aparat sistem, dan ironis aparat. Kemudian ada poin terakhir yaitu poin kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi HAM. Harus yang bersifat universal, tidak mendiskriminasi, dan memiliki perspektif serta implementasi yang berbeda-beda. Nomor 1 yaitu filosofi. Filosofi atau pandangan hidup dalam negara yang berbeda-beda. A. Filosofi liberal. Manusia memiliki hak asasi personal mereka dalam bentuk individualistik. B. Filosofi Pancasila, manusia dalam majemuk tunggal atau ditunggal memiliki struktur atau sifat dan kedudukan kodrat dan hak asasi wajib seimbang dan memenuhi kewajiban asasi. Yang C. Filosofi sosial, dalam kelompok manusia yang memiliki hak asasi kolektif yang bersifat sosialisme. Yang kedua, ada budaya dalam negara yang berbeda. Ada budaya barat dan budaya timur. Budaya barat cenderung bersifat rasional, sekuler, dan material. Budaya timur seperti Indonesia contohnya memiliki keseimbangan dalam hidup yang terdiri dari cipta, rasa, karsa dalam kebijakan hidup yang maju lahir dan batinnya. Ya, aku rasa kita di penghujung acara. Segitu aja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. See you and bye-bye.